Baik, kawan-kawan semua, rekan-rekan media yang sudah hadir, yang saya banggakan. Baik, kita mulai saja karena waktunya sudah pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para wartawan, para aktivis, para politisi, para pemuda, para mahasiswa, kesempatan kali rilis survei Arus Survei Indonesia. Saya banggakan dan saya hormati Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan, yang sudah hadir bersama-sama di forum yang sangat menggelora dan sangat semangat ini sebagai putra bangsa yang akan merekam berbagai macam tokoh untuk 2024. Sebelumnya saya sapa dulu Mas Ali Rifan. Apa kabar Mas Ali Rifan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa Cak Ali. Wah, itu moodnya belum belum dibuka Cak Ali. Suaranya tolong dibuka dulu supaya para rekan media dan para peserta yang hadir bisa lebih semangat menangkap dan merekam rilis survei nasional pada kali ini. Bukan begitu Cali? Sehat Cali? Baik, sehat. Mas Ramadan sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, mungkin kita mulai saja ya, Mas Ali Rifan sebagai Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia. Baik, sahabat-sahabat, rekan-rekan, para politisi, para pengusaha, para pemuda yang hadir pada kesempatan kali ini. Hari ini kita akan merilis survei nasional Lembaga Arus Survei Indonesia dengan tema Capres Cawapres Potensial 2024. Para rekan-rekan yang saya banggakan, pada dasarnya momentum Pilpres akan mulai bergulir di 2024. Tapi kami sebagai peneliti di Arus Survei Indonesia mempunyai ikhtiar untuk merekam para figur yang muncul di 2024 nanti. Pada dasarnya hari ini para figur masih sangat cair dan sangat banyak sekali yang mulai muncul di permukaan. Oleh sebab itu, sebagai figur yang akan kami endorse dan kita akan bawa sebagai dunia akademis maupun secara politis, sebagai lembaga riset akan nanti disampaikan oleh Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia. Ibarat kanan, semakin di meja ke meja hidangan, semakin banyak pilihan memimpin pemerintahan. Nah, untuk dan lebih jelasnya nanti akan dibedah dan dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia kepada Direktur Eksekutif Arus Indonesia. Dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Ramadan, moderator kita sekaligus peneliti Arus Survei Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati para rekan-rekan jurnalis, tamu undangan, para politisi politik, para pegiat politik dan seterusnya. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara virtual ini, bedah temuan survei Arus Survei Indonesia. Sebelum nanti saya bicara soal metodologi survei, saya ingin menyampaikan pengantar. Mohon slide-nya di share. Pengantar survei ini. Jadi kenapa survei ini kami lakukan? Ada beberapa alasan. Yang pertama tentu kita ingin mengukur, mengetahui bagaimana posisi figur-figur yang ada saat ini. Kendati pemilihan presiden atau Pilpres 2024 masih kurang 3 tahun lagi, namun riset opini publik soal siapa figur-figur yang potensial meneruskan tongkat estafet kepemimpinan nasional mendatang perlu dilakukan secara reguler. Hal ini penting mengingat bahwa seorang presiden atau wakil presiden di ruang kosong jelas merupakan
survei ini berdeteksi secara dini siapa figur anak yang potensial karena 2024 tidak ada incumbent, maka peta pilpres akan sangat cair dan kompetitif. Apalagi menurut temuan survei kami, survei Indonesia, dan juga temuan survei lembaga-lembaga lainnya, belum ada figur dominan elektabilitasnya. Sehingga setiap anak bangsa punya peluang yang sama untuk dipilih dan memilih. Atas dasar itu, Arus Survei Indonesia melakukan pengukuran terhadap figur putra-putri terbaik bangsa yang layak Capres-Cawapres 2024 dari berbagai klaster. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mengukur putra-putri terbaik bangsa ini baik klaster. Jadi ini survei ada dua ya, saya sampaikan. Pertama adalah survei kelayakan jadi Capres-Cawapres, yang ada survei elektabilitas. Nah, survei kelayakan ini kita coba mengukur figur-figur dari 8 klaster. Ada klaster partai politik, kemudian ada klaster kepala daerah, klaster menteri, klaster TNI, klaster politisi, klaster polisi, klaster tokoh agama, akademisi teknokrat, dan pengusaha. Harapannya Bapak Ibu sekalian, selain publik disuguhkan menu pilihan lebih variatif dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang, ini juga bagian upaya kita terhindar dari istilah memilih pemimpin bak kucing dalam karung. Artinya semakin banyak pilihan capres-cawapres, semakin baik bagi publik. Semakin cepat capres-capres muncul, maka kesempatan publik untuk menguliti rekam jejaknya juga semakin panjang waktunya. Ini adalah dasar kenapa kami melakukan survei, dan ini kita bagi dua, satu survei kelayakan jadi capres-cawapres, dan satu lagi nanti survei elektabilitas. Nah, kita coba sampaikan soal metodologi survei. Bapak Ibu sekalian, survei ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi di Indonesia dengan metode penarikan sampel adalah multi-state random sampling. Jumlah responden yakni 1.000 dengan margin of error 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Pengambilan data survei pada tanggal 1 sampai 7 Mei 2021, survei dilakukan dengan cara telesurvei, yaitu responden diwawancara melalui kontak telepon menggunakan kuesioner, nomor telepon. Responden dalam survei ini didapat dari database survei kami tatap muka, Lembaga Arus Survei Indonesia, dalam rentang waktu 3 tahun terakhir, yakni sejak 2018 hingga 2020. Kemudian kendati mutu survei adalah wawancara minimal mahasiswa atau sederajat dan mendapatkan pelatihan secara intensif di setiap pelayanan survei. Validasi data sampel dilihat dari karakteristik demografi dan dicoba dicek dengan data populasi, data sensus. Nah, ini sebagai disclaimer, lantaran survei yang dilakukan melalui telepon, maka terdapat beberapa kendala. Pertama, kendala data, yakni tidak semua responden tatap muka punya nomor telepon. Jadi ada sekitar 80% yang ada nomor telepon, sementara 20%-nya tidak punya nomor telepon. Sehingga dari sisi representasi populasi, survei ini tidak bisa mewakili secara keseluruhan, khususnya bagi responden yang tidak memiliki nomor telepon. Kedua, kendala teknis ini terjadi saat responden tiba-tiba mematikan telepon lantaran terlalu lama wawancaranya, sehingga dilakukan pembobotan, dan ini memakan waktu cukup lama dalam proses pengambilan data. Ini soal metodologi survei. Lanjut. Kemudian ini teknik sampling, survei tatap muka, kita lewati saja. Ini timeline pelaksanaan. Survei ini dilakukan selama total waktu 12 hari dengan rincian 1 hari desain riset dan uji validasi, kemudian 1 hari workshop wawancara para peneliti, kemudian 7 hari ya. Jadi wawancara by phone kita lakukan selama 7 hari, kemudian input dan pengolahan data kita lakukan 1 hari juga analisis data dan laporan, kemudian analisis laporan dan grafis 1 hari. Jadi total waktu yang kami gunakan adalah 12 hari ini total pelaksanaan survei. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, validasi sampel. Jadi survei itu akurat atau tidak, presis tidak bisa dilihat. Artinya dengan data
itu harus mirip, tidak boleh lebih dari 3% karena margin of error 3%. Nah, ini kita cek dari sisi mirip, laki-laki 50%, kita juga 50%, perempuan 49,9, kita 50%. Dari sisi ini mirip, kemudian dari karakter juga sama, mirip, ada cuma 1%, kemudian sisi agama juga sama, Islam masih 87,3, 8,0. Ini juga mirip, tidak signifikan. Kemudian dari sisi Kristen dan Katolik juga sama, 9,8, 8,8, dan lainnya 3, kemudian 3,2. Juga sama, ini perbedaan yang signifikan, semua masih di bawah 3%. Di sisi ini berarti survei ini secara metodologi bisa disebut akurat. Kemudian lanjut, kita cek persebaran profil provinsi. Karena ini survei dilakukan lewat telepon, jadi antara populasi dan sampel di level wilayah pasti mirip, sangat mirip. Karena dikontrol langsung di pusat. Oke, lanjut. Nah, kita langsung saja sampaikan temuan survei Capres-Cawapres Potensial 2024 berdasarkan klaster figur. Oke, kita sampaikan temuan pertama, ini kandidat Capres-Cawapres dari klaster pimpinan partai politik. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di slide. Kalau kita cek dari ketua-ketua umum partai ini atau pimpinan partai, karena ada juga yang tidak ketua umum, itu posisi Prabowo Subianto di peringkat pertama, paling tinggi, dianggap layak oleh publik jadi capres-cawapres, yaitu di angka 14,0%. Disusul Agus Harimurti Yudhoyono AHY di angka 13,2%, kemudian disusul nomor 3 Abdul Muhaimin Iskandar, Caimin atau Gus Ami itu 10,2%. Kemudian yang peringkat keempat Erlangga Hartarto 9,2%, Puan Maharani 8,0%, Surya Paloh 7,7%, Ahmad Saiku 6,7%, Suharso Mono Arfa 3,5%, Zulkifli Hasan 3,5%. Ini sama ini antara ketum PAN dan ketum P3. Jadi yang masuk 3 besar itu Prabowo, kemudian AHY, kemudian Gus Ami, baru kemudian disusul oleh Erlangga, Puan Maharani, Surya Paloh, Ahmad Saiku, Suharso Mono Arfa, Zulkifli Hasan, dan sisanya 24,0% tidak tahu, tidak jawab. Oke, kita lanjut ke klaster kepala daerah. Nah, di klaster kepala daerah ini ada sejumlah nama yang kita nilai. Kemarin kita sebelum menentukan nama-nama kita melakukan FGD secara internal di Arus Survei Indonesia. Dan ini nama-nama yang kita pilih untuk kita uji kepada publik bagaimana tingkat kelayakannya. Di paling tinggi ya, di peringkat pertama ada Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng, dengan angka 21,4%, disusul Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, di angka 19,9%, disusul Ridwan Kamil, Gubernur Jabar, di angka 10,4%, disusul Khofifah Indar Parawansa, di angka 10,2%, disusul Edi Rahmayadi, di angka 7,9%, Murad Ismail 3,0%, Zulkifli Mansyah, Wayne Koster, Isra Nur, Wahidin Halim, kemudian Sutarmiji. Ini penilaian publik ya terhadap para kepala daerah yang dinilai paling layak jadi capres-cawapres 2024. Kemudian kita lanjut di klaster menteri. Di klaster menteri ada nama-nama, ini juga hasil FGD kami. Kenapa nama-nama ini yang kita masukkan dalam kuesioner? Peringkat pertama ada Sandiaga Uno, 13,5%. Kemudian disusul Erick Thohir, 10%, 10,9%.
hari ini 6,8%, sah 6,0%, ya 4,7%, Joni persen. Jadi ada beberapa yang masuk 3 besar, misalnya tadi Sandiaga Uno, Nadiem Makarim, dan Erick Thohir ya, Erick Thohir nomor 2. Kita lanjut di klaster berikutnya, yaitu di klaster TNI. Di klaster TNI peringkat pertama ditempati oleh Gatot Nurmantio di angka 13,9%, kemudian disusul oleh Panglima TNI saat ini yaitu Hadi Cahyanto 10,4%, disusul Luhut Binsar Panjaitan 10,1%, disusul Doni Monardo 9,7%, Dudung Abdurrahman 8,9%, yang sekarang dari Pangkostrat kalau salah ya, info terakhir. Kemudian disusul Muldoko 8,8%, Andika Perkasa 7,5%, kemudian Yudo Margono 5,7%. Ini dari klaster TNI. Coba kita cek di klaster polisi. Siapa yang paling tinggi? Yang paling tinggi peringkatnya adalah Tito Karnavian di angka 24,9%. Kemudian disusul Budi Gunawan di angka 14,1%. Listio Sigit Prabowo, Kapolri sekarang, itu di angka 8,4%. Kemudian Idham Aziz, mantan Kapolri, 7,4%. Boyo Rafli Amar, 5,9%. Kemudian Agus Andrianto di angka 3,2%. Ini di klaster polisi. Kalau bicara 3 besar berarti Tito, Budi, sama Sigit Prabowo. Budi Gunawan. Oke, lanjut. Kita coba cek. Nah, ini menarik. Ada juga kita buat klaster dari tokoh agama. Bapak Ibu sekalian, ini bisa juga menjadi rujukan ya, karena biasanya tokoh agama selalu laku kan dalam konteks Pilpres. Apalagi di sini ada tokoh-tokoh NU yang sering disebut NU adalah kunci dalam Pilpres karena punya basis massa paling banyak di Indonesia. Nah, di sini kita lihat urutan paling atas ditempati Ketua Umum PBNU Kiai Haji Agil Siraj, kemudian disusul Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haidar Nasir. Ini angkanya tipis ya antara Prof. Said sama Prof. Haidar, ini angkanya tipis, sama-sama 19, tapi kalau bicara koma masih tinggi Kiai Said ya, 19,4, sementara Haidar Nasir 19,1. Kemudian disusul oleh Abdul Somad Batubara, ini yang biasa disebut UAS ya, Ustadz Abdul Somad, yaitu di angka 16,1%. Jadi UAS ini cukup kompetitif ya. Kemudian Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mukti di angka 7,3%. Kemudian ada Nasaruddin Umar di angka 6,8%, ada Din Samsudin di angka 6,1%, ada Yahya Khalil Stakuf di angka 5,0%, ada juga Habib Lutfi di angka 4,2%. Hasil FGD internal kami kemarin memang kita coba cek juga Habib gitu, mewakili Habib di klaster tokoh agama. Sementara undecided voter 16,0%. Oke, lanjut. Kita cek di klaster berikutnya. Ada klaster akademis teknokrat. Ini juga perlu kita cek. Ada nama Arif Satria. Ini peringkat paling atas di angka 8,6%. Disusul, kalau Arif Satria ini rektor IPB ya. Ada Ali Maskur Musa. Ali Maskur Musa ini ketua umum PP ISNU. ISNU itu Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, itu di angka 8,2%. Kemudian ada Komarudin Hidayat, ini juga rektor UIII, di angka 7,3%. Kemudian ada Riza Ramli di angka 7,1%, ada Nadir Sahosen di angka 6,2%, ada Renal Kasali di angka 5,6%,
ada Ari Kuncoro, ini Rektor UI, di angka 5,2%, ada Saldi Isra di angka 4,8%, ada Panut Mulyono, Direktur UGM, di angka 2,7%, dan ada Yudian Wahyudi, Kepala BPIP, ini di angka 1,4%. Yang masuk 3 besar adalah Arif Satria, Ali Maskur Musa, dan Komarin Hidayat. Arif Satria sama Ali Maskur Musa ini tipis ya, karena angkanya sama depannya, cuman komanya yang beda. 8,6 sama 8,2. Lanjut. Kemudian ada kandidat capres-cawapres dari klaster pengusaha. Ini klaster yang terakhir, Bapak Ibu sekalian. Peringkat pertama ada nama Khairul Tanjung. Ini bos CNN ya. Di angka 22,4%, kemudian disusul Heri Tanu, ini bos MNC TV. Di angka 18,8%, kemudian ada Haryadi B. Sukamdani di angka 5,7%, ada Tommy Suwarto di angka 5,0%, ada Gita Wirjawan di angka 4,9%, ada Rosan P. Roslani di angka 3,6%, ada Rahmat Gobel di angka 2,9%, ada Hasim Tejoyo Hadikusumo di angka 2,1%, ada Mardani Maming, ini Ketua HIPMI, di angka 1,2%, dan ada Rusdi Kirana di angka 0,9%. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita coba cek teman survei soal elektabilitas partai dan capres. Kalau tadi adalah tingkat kelayakan jadi capres-cawapres, nah kalau sekarang kita bicara elektabilitas partai kemudian capres. Kita cek dulu elektabilitas partai di survei kami. Ini pertanyaannya. Jika saat ini dilakukan pemilu, partai politik mana yang Anda pilih? Ini pertanyaannya. Kemudian responden menjawab. Pertama, yang paling tinggi tingkat keterpilihannya adalah PDI Perjuangan di angka 19,6%, kemudian di angka 14,9%. Kemudian disusul Partai Golkar di angka 10%, kemudian disusul Partai PKS di angka 7,7%, disusul Partai Demokrat di angka 7,9%, kemudian ada Partai 6,7%, PKS Kesejahteraan Keadilan Sejahtera di angka 5,2%, Partai Amanat Nasional PAN di angka 3,1%, Partai Persatuan Pembangunan di angka 3,5%, Perindo 1,8%, Partai Hanura 1,5%, Partai Solidaritas Indonesia 1,4%, Partai Berkarya 0%, Partai Garuda 0,%, PKPI 0%, PBB 0%. Sementara undecided voters yang belum menentukan pilihan ada 0%. Ini di partai saat survei dilakukan, yaitu tanggal 1. Oke. Elektabilitas kandidat ini kita coba mengukur 20 nanti 2000 kita coba cek 24 pas begitu. Pertanyaannya saya bacakan dan nama ini diturunkan berdasarkan abjad. Jika saat dilakukan pilpres di antara 4 nama di bawah ini siapakah yang akan Anda pilih? Pertanyaan tutup, bukan top of mind. Jadi memang nama-nama ini sudah kita tulis. Jadi responden tinggal memilih. Pertanyaan tertutup, bukan pertanyaan top of mind atau pertanyaan terbuka. Nah, di peringkat pertama ada Prabowo Subianto di angka 12,5%, kemudian disusul Ganjar Pranowo di angka 11,3%. Ini relatif tipis ya antara Prabowo dan Ganjar. Ganjar makin mengejar ya. Kemudian disusul Anies Baswedan di angka 9,3%, ada Sandiaga Uno di angka 8,3%, ada
AHY di angka 6,4%, kemudian Ridwan Kamil di angka 5,9%, ada Khofifah di angka 3,9%, ada Basuki Cahayapurnama Ahok di angka 3,2%, Erick Thohir 2,5%, Puan Maharani di angka 2,3%, Gatot Nurmantio 1,9%, Mahfud MD 1,8%, Muhaimin Iskandar 1,3%, Tito Karnavian 1,2%, Erlangga Hartarto 0,9%, Doni Munardo 0,9%, Nadiem Makarim 0,8%, Said Agil Sirot 0,7%, Dimas Purmusa 0,7%, Khairul Tanjung 0,7%, Dudung Abdurrahman 0,6%, Budi Gunawan 0,5%, Sri Mulyani 0,3%, Haidar Nasir 0,1%. Sementara undecided voters itu di angka 22,2%. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau bicara data ini ya, Prabowo sampai Haidar Nasir itu tidak ada tokoh yang menempati elektabilitas di atas 15%. Sementara kalau kita cek undecided voter itu ada 22,2%. Ini artinya apa? Artinya bisa dua hal kalau kita bicara analisa. Pertama, bahwa publik itu seperti menunggu figur baru di antara nama-nama ini. Ini terlihat dari undecided voter yang angkanya cukup tinggi. Yang pertama. Yang kedua, jangan-jangan publik memang stressingnya, fokusnya itu belum pilpres. Masih urusan masalah kesehatan, ini urusan habis pandemi, urusan cari makan susah di era pandemi begini, urusan pilpres, urusan nanti begitu. Jadi dua itu kemungkinannya. Bisa yang pertama, bisa yang kedua. Nah, kemudian kita coba cek kesimpulan. Oke, kalau bicara kesimpulan, ini sebenarnya sama dengan analisa di atas. Kalau kita bicara tiga besar dari klaster partai politik, berarti kita sebut nama Prabowo, AHY, kemudian Muhaimin. Itu tiga besar dari klaster partai politik. Kemudian klaster kepala daerah, kalau kita sebut tiga besar, yaitu nama Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, kemudian Ridwan Kamil. Tiga besar dari klaster menteri, yaitu ada nama Sandi, Erick Thohir, kemudian Nadiem Makarim. Dan klaster tiga besar dari TNI adalah Gatot Nurmantio, Hadi Cahyanto, dan Luhut Binsar Panjaitan. Klaster dari polisi tiga besarnya adalah Tito Karnavian, Budi Gunawan, dan Sigit Prabowo. Kemudian kita cek berikutnya, lanjut. Dari klaster tokoh agama, ya. Kalau bicara tiga besar berarti Kiai Said Agil Sirot, Prof. Haidar Nasir, kemudian Abdul Somad. Kemudian dari klaster akademisi teknokrat, kalau bicara tiga besar berarti namanya Arif Satria, Ali Maskur Musa, kemudian Komarudin Hidayat. Kemudian kalau bicara klaster pengusaha, tiga besarnya adalah Khairul Tanjung, Heri Tanu, kemudian Haryadi B. Sukamdhani. Dan jika dilaksanakan saat ini, kalau kita bicara tujuh besar partai, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Nasdem, merupakan tingkat keterpilihan bagi survei. Kemudian jika saat ini kalau Prabowo Subianto, Baswedan, itu merupakan figur yang masuk tujuh besar dalam survei elektabilitas Capres. Kemudian kami ada 3 rekomendasi. Rekomendasi pertama, temuan survei ini menyimpulkan bahwa terkait kontestasi Pilpres 2024 belum ada figur dengan elektabilitas dominan dan eksponensial. Hampir semua figur tingkat keterpilihan saat ini angkanya masih di bawah 15%, sementara di saat yang sama ada undecided voter sebanyak 22,2%. Seperti saya sampaikan tadi,
Artinya apa? Artinya bahwa sebagian besar masyarakat ada kecenderungan masih menunggu figur baru yang muncul, atau juga dapat diartikan bahwa sebagian masyarakat belum terlalu fokus memikirkan urusan pilpres. Ini menarik ya, ini kan sebenarnya mirip-mirip dengan 2000 sebelum 2014. Saat itu di 2011 ya. 2011, 12, 13, 3 tahun menjelang pemilihan juga belum ada nama-nama yang dominan. Joko Widodo itu muncul di sekitar 2 tahun menjelang Pilpres, baru muncul dan elektabilitasnya eksponensial. Artinya kalau melihat angka ini, peta politik masih cair. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti di last minute, 1 tahun atau 2 tahun menjelang pemilihan akan muncul figur baru. Kalau sekiranya trennya seperti ini ya, nanti kita akan coba tracking secara berkala setiap 3 bulan atau 2 bulan sekali untuk melakukan longitudinal, ngecek posisi figur-figur yang kita survei, apakah ada kenaikan atau penurunan. Kemudian dari sisi capres, ini rekomendasi kedua, karena belum ada yang unggul secara dominan, jadi setiap anak bangsa yang punya modal rekam jejak, mumpuni, kapasitas, dan integritas yang teruji, punya kesempatan yang sama untuk maju. Itu juga rekomendasi kami ya. Karena belum ada capres yang dominan, jadi setiap anak bangsa punya kesempatan yang sama, kira-kira begitu. Tentu dengan catatan mendapatkan dukungan partai, karena dalam kontestasi Pilpres, partai menjadi satu-satunya kendaraan dan instrumen seseorang dapat mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Kemudian lebih lanjut, temuan survei nasional ini, khususnya temuan capres-cawapres potensial 2024 berdasarkan klaster figur, dapat menjadi daftar menu bagi partai politik untuk melihat siapa putra-putri terbaik bangsa dengan tingkat penerimaan publik paling baik. Ini penting sebagai modal parpol menjaring figur yang hendak diusung, baik melalui mekanisme konvensi partai ataupun mekanisme lainnya. Jadi sebenarnya temuan survei kami ini, karena ini merupakan survei ini ya, baru ya modelnya, karena yang lain-lain biasanya kan digabung semua klaster. Nah, kita buat klaster-klaster dan ini ada 8 klaster. Nah, dari 8 klaster itu sebenarnya ini semacam proposal yang kita kasih ke partai. Silakan partai pilih di antara nama-nama yang kita lakukan penilaian publik ini. Silakan partai pilih, dan partai punya mekanisme masing-masing. Ada yang nanti akan menggelar konvensi seperti Nasdem, itu bisa menjadi semacam rujukan. Ada juga partai-partai lain yang kadernya tidak ada yang menonjol, bisa mengambil dari klaster-klaster yang kami sajikan ini. Itu mungkin sebagai pengantar penyampaian atau pemaparan hasil survei kami, kemudian nanti akan dilanjut diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia yang sudah memaparkan secara detail dan rinci serta mendalam, dan tidak lupa dengan semangat yang membara. Tadi sudah banyak disampaikan, dan saya sebagai moderator mencatat beberapa hal. Jadi dari hasil survei, hasil riset nasional yang dibawakan oleh Arus Survei Indonesia, yaitu dengan 8 klaster tadi. Ada klaster pimpinan partai, kemudian kepala daerah, kemudian ada menteri, ada TNI, ada klaster polisi, ada klaster tokoh agama, ada klaster akademisi teknokrat, dan yang terakhir ada klaster pengusaha. Dan selain tadi membagi 8 klaster, Arus Survei juga merekam elektabilitas partai politik serta elektabilitas capres yang tadi sudah dipaparkan oleh Eksekutif Arus Survei Indonesia, Mas Ali. Nah, adalah pertama berikan kepada orang penanya, sebab orang penanya akan yang di sini maupun yang di YouTube yang sedang menyaksikan, dan monggo persilakan, adakah yang ya, sebelum ada pertanyaan di kolom komentar Zoom. Nah, saya mencalonkan 2 calon masing-masing mau dijadikan RI 1, contohnya Ganjar dan Puan Maharani. Gerindra
Prabowo dan Sandiaga Uno. Nah, itu pertanyaan pertama. Jadi ada pertanyaan Mas Ali Rifan, apakah kira-kira bisa satu partai mencalonkan dua dari partai? Ini pertanyaan yang menarik juga ini. Ini harus kita kupas. Mungkin sambil yang lain kita berikan kesempatan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan atas nama pada Cak Ali Rifan, disilakan. Baik, terima kasih saudara moderator, Mas Ramadan. Ini pertanyaan dari saudara ya. Atau menyalonkan dua kader di kursi dulu. Ini praktis mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres adalah PDIP. Karena dari kursi DPR, PDIP itu sudah mencukupi. Kalau di total kursi PDIP ada 22%, ya, sekitar 22%. Kan presidential threshold-nya kan 20% kalau kursi DPR. Kalau suara sah nasional itu ada 25%. PDIP satu-satunya partai yang bisa mengusung capres-cawapres. Sisanya Golkar, kemudian Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, itu harus berkoalisi. Mau tidak mau harus berkoalisi. Artinya kalau misalnya PDIP mau, bisa juga mencalonkan misalnya Ganjar Puan atau Puan Ganjar, itu bisa. Itu bisa. Nah, cuman pertanyaannya begini. Yang seperti ini biasanya agak sulit dari sisi dalam konteks ini ya, dalam konteks pertarungan. Karena nanti PDIP akan dikeroyok oleh partai-partai lain. Satu, yang kedua, PDIP hanya mendapatkan limpahan suara yaitu dari kadernya saja. Tapi kalau misalkan PDIP menggandeng Prabowo misalnya dari Gerindra, posisi PDIP atau yang diusung PDIP juga mendapatkan limpahan partai suara dari Partai Gerindra. Dan ini saling menguntungkan. Memang kalau kita bicara capres, saya sangat yakin bahwa semua partai pasti berkeinginan mengusung kadernya sendiri. Karena kalau dalam politik itu ada namanya kotel efek. Jadi efek ekor jas. Siapa partai yang mampu mengusung kadernya, biasanya kalau kadernya memang benar jadi capres, biasanya suara partai juga lumayan bagus. Karena ada kotel efek. Di kita kebetulan memang figur ID jauh lebih dominan daripada partai ID. Jadi partai untuk membesarkan, untuk naikkan suaranya biasanya butuh figur yang kuat. Di 2019, posisi PDIP itu mendapatkan insentif elektoral. Jokowi dulu ada satu simulasi survei, kalau PDIP tidak mengusung Jokowi, suara PDIP akan turun. Tetapi kalau PDIP mengusung Jokowi, suara PDIP akan naik. Jadi Jokowi memberikan berkah elektoral kepada PDIP. Nah, kalau kita cek dari data yang ada, ini sepertinya belum ada figur yang kuat yang kemudian bisa mendatangkan kotel efek atau berkah elektoral atau insentif elektoral ketika partai mengusung figur itu. Karena rata-rata kalau kita bicara angka, rata-rata semua figur masih di bawah 15%. Ini temuan survei kami. Ini juga PR bagi partai politik ya. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Oke, lanjut. Luar biasa, jawaban yang ringkas, padat, dan jelas saya kira tadi dari Direktur Survei Indonesia. Begitu Bang Yepri Rinaldi, tadi sudah disampaikan oleh Direktur Survei kalau satu partai dengan presiden tersebutnya memenuhi, maka sangat bisa. Tetapi di satu sisi lain, yaitu ada hal-hal yang tadi menjadi pertimbangan. Entah dia digebuki oleh partai lain, kemudian menjadi penurunan suara yang itu hanya di internal partai. Oke, itu. Mungkin ada yang tanya. Dan bertanya. Ya, silakan Mas Man. Silakan diri dari mana, Mas? Saya dari Banten ya. Nama saya Saiful dari Serang, Banten. Ini sebenarnya masih lama sekali gitu ya kalau misalkan berbicara soal calon cawapres figur
di tahun 2024 gitu kan. Tapi kan yang muncul saat ini dari beberapa figur itu kan sudah kelihatan begitu kan. Nah, dari peneliti Arus Survei Indonesia sendiri yang paling konkret itu dari beberapa partai seperti Demokrat dan juga PDIP, yang lebih konkret itu untuk dijadikan calon Capres-Cawapres 2024 itu siapa gitu kan. Berdasarkan hasil survei yang konkret aja gitu kan. Itu saja, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih banyak Mas Saiful atas pertanyaannya. Pak, ini sudah tidak sabar lagi sepertinya. Ingin yang konkret begitu. Monggo Mas Ali Rifan, tadi sudah ada pertanyaan dari Mas Saiful. Ini beliau dari Serang, Banten, menanyakan bahwasannya dari hasil survei Lembaga Arus Survei Indonesia itu dari 3 partai tadi yang muncul, siapakah kira-kira yang konkret menjadi pemimpin ke depan Indonesia begitu? Monggo Mas Ali Rifan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih juga Mas Saiful yang sudah bertanya. Tadi yang saya tangkap pertanyaannya adalah kita terlalu dini bicara pilpres gitu kan. Justru memang kalau peneliti ya, seorang peneliti harus agak dini mendeteksi siapa-siapa figur yang muncul. Dan saya ingin meneliti ini secara reguler ya, secara periodik biar kita tahu tren pertumbuhan tokoh. Dan kami meyakini sumber kepemimpinan nasional itu dari 8 ini, dapat 8 klaster. Bisa jadi nanti mana klaster yang akan muncul, kita meyakini dari 8 klaster itu, yaitu klaster pimpinan partai, ini jelas karena politisi, goalnya ada kekuasaan. Kemudian ada klaster kepala daerah. Kepala daerah ini jadi sumber kepemimpinan nasional yang juga luar biasa ya dalam 10 tahun terakhir karena Joko Widodo juga dari kepala daerah. Dan ada temuan survei yang mengatakan klaster yang paling diminati sebenarnya klaster kepala daerah nomor pertama. Berikutnya baru klaster yang lain. Ada TNI, ada menteri, ada partai politik. Nah, kemudian tadi kita menanyakan soal demo akan diusung. Kalau partai politik secara otomatis sebenarnya ketua partai, pertanyaannya kalau partai selain PDIP apakah punya tiket untuk mengusung kadernya begitu? Kalau kita bicara Demokrat, dia harus butuh partai lagi untuk bisa mengusung AHY misalnya. Sebenarnya kalau duet sama Golkar cukup satu partai, AHY Erlangga misalnya, Erlangga AHY itu mereka sudah bisa mengusulkan ini capres cawapres. Nah kalau misalkan menggandeng PKB, misalkan Caimin AHY atau AHY Gus Ami gitu, berarti butuh 3 partai sama PKB, terus kemudian ada kurang sekitar 3 kursi kalau nggak salah. Nah kemudian apalagi tadi? Tentu kalau bicara peta politik, kalau kita bicara politik sebenarnya waktu 3 tahun itu bukan waktu yang lama kalau kita bicara pilpres. Apalagi kemarin draft dari KPU, pilpres ingin dimajukan di bulan Februari ya, di bulan Februari. Jadi sebenarnya kalau persis ini bukan 3 tahun, tapi 3 tahun kurang. Dalam konteks pilpres, ini waktu yang tidak pendek ya, tidak lama, tapi relatif ideal ketika sekarang ada calon presiden itu melakukan konsolidasi. Karena beda dengan pilpres, dengan calon presiden, kepala daerah hanya melakukan fungsi, kalau gubernur, wali kota, kalau bupati di level kabupaten. Jadi lebih ini mepet bisa begitu. Tapi kalau nasional, itu butuh waktu yang cukup lama melakukan penetrasi terhadap semua masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia tidak semua mengakses internet, ada juga yang belum mengakses internet, bahkan di data survei kami, data survei responden kita aja 80% yang punya nomor telepon. Banyak sekali masyarakat di bawah, yang di grassroots, itu butuh sentuhan langsung. Jadi kalau misalnya ada orang yang niat jadi calon presiden, sebenarnya rutenya sekarang. Ada namanya soft campaign. Kampanye tidak harus nyebut sebagai capres, tapi bisa lakukan kampanye berbasis program
program sosial dan kesejahteraan, dan seterusnya. Nah, itu mungkin ya jawaban saya atas pertanyaan Mas Saiful. Oke, terima kasih. Lanjut Terima saja. kasih Mas Ali Rifan atas jawabannya. Bagaimana Mas Saiful, sudah puas ya? Artinya untuk mempersiapkan menuju kursi 1 Republik Indonesia ini, maka butuh waktu yang panjang begitu. Oke, terima kasih Mas Saiful. Nah, satu lagi untuk penanya di termin 1 ini. Selain Mas Saiful, adakah yang ingin bertanya kembali? Apakah ada yang ingin bertanya kembali atau sudah cukup untuk mengakhiri riset hasil pemaparan hasil riset? Saya Mas. Ya, monggo Mas Mahfud padanya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya tadi atau memang ini saya telat datangnya atau gimana. Saya menanyakan terkait dengan responden yang diwawancari oleh survei Arus ini kan, Arus Indonesia. Itu fokusnya itu di umur berapa sampai umur berapa gitu kan, atau memang fokusnya antara ada jenjang umurnya atau gimana gitu. Soalnya saya belum mendengar dari tadi atau memang saya telat datangnya atau gimana terkait dengan responden yang fokuskan oleh Arus Survei Indonesia gitu. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih banyak Mas Mahfud. Mas Mahfud dari mana nih? Sebelum nanti dari Lumajang. Wah, luar biasa, jauh sekali ya dari Lumajang. Jadi Mas Ali Rifan, ada pertanyaan dari Mas Mahfud terkait responden yang diwawancarai oleh lembaga ini terkait umurnya ataukah gender sebagainya. Nah, mungkin bisa diulangi kembali. Monggo, waktu dan tempat disilakan Mas Ali Rifan. Baik, terima kasih Mas Mahfud dari Lumajang, luar biasa ini, jauh sekali ya. Terima kasih sudah ikut bergabung, mendengarkan pemaparan kami. Jadi itu pertanyaan penting ya. Sebenarnya di metodologi survei itu secara tersirat sudah kami jelaskan, karena responden kami itu adalah responden, nomor teleponnya kita ambil dari survei nasional kami di periode 2018 sampai 2020, ada 3 tahun terakhir. Selama 3 tahun terakhir itu kita melakukan survei nasional tatap muka. Kalau bicara nomor telepon, ada banyak nomor telepon. Cuman yang berhasil kita wawancara ada 1.000. Dan udah otomatis karena survei, kalau survei nasional apalagi politik pasti usianya di 17 tahun ke atas ya usianya. Usianya 17 tahun ke atas. Memang nggak kami sebutkan di metodologi survei, biasanya karena kita pakai nomor telepon dari survei sebelumnya, itu secara otomatis biasanya orang udah paham. Kalau responden usianya udah pasti di atas 17 tahun, yang punya hak pilih gitu, yang punya hak pilih. Itu Mas Mahfud. Tadi pertanyaan dari Mas Mahfud. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Ali Rifan, Direktur Arus Survei Indonesia yang telah jawab pertanyaan dari Mas Mahfud. Jawaban dari Arus Survei Indonesia, Mas Ali Rifan. Oke Mas. Makasih Mas. Terima kasih. Lumajang bisa hasil riset, publikasi hasil riset di Arus Survei Indonesia. Nah, untuk termin pertama alhamdulillah sudah selesai. Kita buka untuk termin. Apakah ada kembali untuk baik, pertanyaan di komentar Zoom dari Pak Kepri lagi ya, Kepri Rinaldi. Ini satu pertanyaan terakhir. Menurut survei, kira-kira untuk 2024, berapa calonkah pastinya di RI? Nah, saya ulangi kembali, Pak Direktur, ada pertanyaan dari Mas Kepri.
menurut survei, kira-kira untuk 2020 berapa calonnya pastinya di satu. Oke, terima kasih. Mungkin langsung jawab oleh Mas. Baik, terima kasih Saudara Moderator, Mas Ramadan. Terima kasih kepada Saudara Yefri ya. Ini pertanyaan kedua ya. Tadi kayak kalau salah juga Mas Yefri ya. Jadi kalau bicara konfigurasi parliamentary threshold, kita bicara konfigurasi suara-suara atau kursi-kursi yang dimiliki oleh partai politik hari ini, otomatis yang dipakai adalah perorangan suara 2019. Jadi sistemnya seperti itu. Kalau untuk nyalon 2024, suaranya dipakai adalah suara kursi dan perolehan suara sah nasional 2019. 19 dipakai untuk 2024. Gitu. Nah, kalau kita bicara itu, paling bisa sebenarnya tiga paslon paling bisa ya. Kalau melihat konfigurasi. Nanti posisi PDIP mencalonkan sendiri, kemudian Gerindra terpisah dari PDIP, Gerindra sama siapa gitu. Kemudian ada di situ ada Golkar. Jadi tiga partai yang menjadi lokomotif koalisi itu sebenarnya PDIP, Gerindra, kemudian Golkar. Ini tiga partai lokomotif ya, partai utama yang bisa merangkul partai-partai lain untuk membangun poros koalisi. Nah, ada tiga. Kalau saya sebagai peneliti, ya inginnya tiga. Kenapa? Pertama, semakin banyak menu prasmanan Pilpres 2024 akan semakin bagus untuk publik. Ibarat kita katakan kalau hitungannya banyak, kita akan makin bagus kan, makin senang memilihnya kan gitu. Kita akan pilih yang terbaik begitu kira-kira. Pertama, yang kedua, posisi PDIP kalau misalnya merangkul Gerindra, itu bisa aja nanti menjadi dua poros koalisi. Menjadi poros koalisi. Atau mungkin tiga bisa. Tapi kadang-kadang sangat dramatis nanti kalau itu. Nah, kalau PDIP tidak merangkul Gerindra, otomatis peta koalisi akan sangat cair dan kemungkinan besar akan tiga. Tapi kalau Gerindra dirangkul PDIP, ini peta politik ini bisa mengarah ke dua poros koalisi. Itu bacaan saya. Dan kalau kita bicara poros koalisi, kalau tiga itu lebih bagus karena tidak mengulang 2014 dan 2019. Tapi kalau dua, itu bisa saja mengulang 2019 atau 2000. Politik identitas akan terulang ketika misalnya terjadi dua maju Anies kalau kita cek, kita cross step data yang sangat identik dengan 212 di antara Prabowo Sandi itu adalah Anies yang paling identik. Begitu Anies maju kemudian menggandeng PKS dan PAN begitu misalnya, ini bisa mereplikasi atau melakukan kapitulasi 212. Dan ini bisa jadi mesin politik mereka. Kemudian di seberang ada poros PDIP misalkan sama Gerindra. Kemudian ada poros-poros lain itu, nah, mereka akan merapat di antara salah satu itu. Dan ini akan mengulang politik identitas dan saya sebagai peneliti menginginkan tiga poros koalisi, tiga pasang calon. Kalau dua kita mengkhawatirkan nanti terjadi replikasi dua kutub yang saling berlawanan ya, dua poros yang paling berlawanan seperti di 2014 dan 2019. Apalagi kalau misalkan yang maju antara Ganjar dan Anies. Ganjar itu kalau kita cross step ya datanya, pemilih Jokowi itu larinya ke Ganjar. Jadi kalau kita bicara asosiasi politik ya, asosiasi Ganjar itu ke Jokowi, kemudian asosiasi Anies itu ke Prabowo gitu. Jadi orang yang kecewa dengan Prabowo larinya adalah ke Anies. Itu kalau kita bicara data ini ya dari sisi klaster-klaster dari sisi demografinya. Itu Mas Yefri. Terima kasih, luar biasa. Ali Rifan sudah menyampaikan jawabannya tadi, Mas Yefri tambah menarik ini ya, karena suasana siang ini dengan
diskusi untuk menentukan 3 tahun ke depan, ini saya kira menjadi isu yang menarik sebagai kita yang hadir di forum ini. Selanjutnya ada 2 orang lagi penanya. Saya kasih kesempatan untuk 2 orang penanya ini. Apakah ada yang dari wartawan ingin bertanya? Yang hadir pada kali ini ada CNN, ada Metro TV, ada beberapa wartawan juga yang hadir. Ada 2 lagi data untuk monggo, kira ingin langsung menghidup. Ataukah kita cukupkan saja? Mungkin yang terakhir adalah sesi itu. Eksekutif Arus Survei untuk menyampaikan kesimpulan dan penutupnya, sekaligus untuk memperlihatkan 3 tahun ke depan, first step untuk 3 tahun ke depan sebagai peneliti. Baik, terima kasih saudara moderator. Bapak Ibu sekalian, teman-teman jurnalis, para praktisi politik dan pegiat politik. Temuan survei kami ini menyimpulkan 3 hal. Pertama adalah bahwa banyak sekali stok putra-putri terbaik bangsa. Kalau kita bicara sumber kepemimpinan nasional, ada 8 klaster. Ada klaster partai politik, ya, pimpinan partai, kemudian ada klaster kepala daerah, ada klaster menteri, ada klaster tokoh agama, ada klaster TNI, ada klaster polisi, kemudian ada klaster pengusaha, ada klaster akademis teknokrat. Nah, ini adalah sumber kepemimpinan nasional. Jadi menurut riset kami, jadi para pemimpin nasional nanti akan lahir dari 8 klaster ini. Ini menurut analisa kami. Itu pertama. Dan ini sengaja kita buat di agak awal ya, di 3 tahun menjelang pencoblosan ya, masih jauh. Agar apa? Agar nama-nama ini ketika namanya masuk radar survei juga mempersiapkan diri gitu. Satu, kedua, partai politik juga sudah mulai meng-cross check nama-nama itu dari 3 hal, baik dari sisi rekam jejaknya, kemudian dari sisi kapasitas, kemudian dari sisi integritas. Yang kedua, temuan kami, analisis kesimpulannya adalah belum ada figur dengan elektabilitas dominan dan eksponensial. Bahkan kalau kita bicara undecided voter yang belum menentukan pilihan itu ada di angka 22,2%. Artinya banyak publik yang masih menunggu figur baru. Itu. Kemudian yang ketiga, ini sekaligus menjadi semacam semacam menu figur bagi publik ya. Ini sebagai output, kita memberikan output kepada para politik supaya nama-nama ini kemudian dipelajari. Yang jelas kalau dalam konteks elektoral itu biasanya syaratnya 3 tas. Ya, 1 elektabilitas, kemudian adalah kapabilitas, yang ketiga adalah isi tas. Biasanya kalau ada figur yang punya 3 tas ini biasanya akan lebih lancar ya menuju 2024, tentu dengan dukungan partai politik gitu ya, itu udah pasti. Tapi prasyarat di awal adalah punya elektabilitasnya menjanjikan, atau kalau nggak menjanjikan potensinya kan begitu. Ada yang sekarang udah bagus, ada yang potensinya bagus kan begitu. Kemudian punya kapasitas ini kemampuan, memang punya rekam jejak yang jelas di dunia pemerintahan. Kemudian punya isi tas, jelas pemilu kita membutuhkan logistik yang tidak kecil. Ya, ini bukan omong kosong, tapi faktanya begitu. Kalau kita bicara realitas politik, bahwa politik kita kosnya sangat tinggi. Gitu. Untuk maju kepala daerah saja habisnya puluhan miliar, apalagi seorang presiden. Kira-kira itu kesimpulan dari kami. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya dari para peserta, tamu undangan, kemudian ada teman-teman jurnalis, para politisi, praktisi politik, dan pegiat politik.
Terima kasih kepada saudara moderator peneliti Arus Survei Indonesia Mas Ramadan yang sudah membawakan acara sangat bagus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Ali Rifan, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, yang sudah memaparkan hasil riset pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga hasil riset Arus Survei Indonesia ini menjadi referensi dan menjadi gambaran pada pihak-pihak terkait untuk mempersiapkan pemimpin masa depannya. Saya Ramadan, peneliti Arus Survei Indonesia, mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto bersama, silakan panitia. Baik, terima kasih semuanya sudah hadir.